Cilegon Barat, keluar itu langsung ada gedung pertama kali yang masuk kawasan industri, posisi kami di situ. Tapi revenue udah melambung tinggi. Alhamdulillah, revenue sudah tumbuh. Halo Portis, selamat datang di KIP on the Weekend. Kali ini saya akan mewawancarai seorang yang sudah tidak asing lagi di dunia logistik, karena dunia logistik ini sangat perlu dikembangkan untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Jadi kita langsung aja ke wawancara untuk yang pertama kali di episode KIP on the Weekend, yaitu Bapak Puji Winarto. Selamat pagi Pak Puji. Pagi. Apa kabar? Pak Hendrik, Pak, alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak Hendrik kabarnya? Baik Pak Puji. Gimana Pak Puji perjalanannya dari Krakatau Jasa Logistik ya Pak? Ya. Ke Krakatau International Port ini Pak? Alhamdulillah lancar Pak. Kami memang kebetulan kantor kami itu di pintu terdepannya kawasan industri Krakatau Steel. Jadi kalau dari Cilegon Timur Cilegon Barat, keluar itu langsung ada gedung pertama kali yang masuk kawasan industri, posisi kami di situ. Jadi kami di depan ya Pak? Memang kami menyambut, inilah perusahaan logistik yang siap menyambut seluruh stakeholder, seluruh pemilik industri yang di Cilegon, agar kami yang menghandle-nya itu. Yang duluan masuk ya Pak? Untuk PT Krakatau Jasa Logistik ini berdiri sejak tahun berapa Pak? Atau historicalnya dari awal gitu Pak? Jadi historicalnya begini ya, dulunya KIP punya subdit namanya Subdit Logistik Service. Jadi menghandle kargo yang di luar pelabuhan. Jadi dari pelabuhan langsung ke gudang tujuan, ke gudang pelanggan. Ya seluruhnya kita yang ini adalah Subdit Logistik Service tadi. Nah itu sudah berjalan mulai tahun 2013. Nah berhubung dengan semakin ketatnya peraturan pemerintah, yaitu di ruang usaha kan harus sesuai bidangnya masing-masing. Kebetulan KIP itu kan usahanya izin usahanya karena BUP, Badan Usaha Pelabuhan, tidak diperkenalan lagi menjalankan bisnis logistik, sehingga saat itu BOD meminta persetujuan pemegang saham untuk men-spin off Subdit Logistik Service menjadi perusahaan sendiri. Lahirlah namanya PT Krakatau Jasa Logistik pada tanggal 21 November 2018. Oke, berarti baru ya Pak? Baru 3 tahun ya? Tuh, insya Allah kan mau ulang tahun bentar lagi kami. Oh iya betul. Iya. Tapi revenue udah melambung tinggi. Alhamdulillah, revenue sudah tumbuh, sudah bagus lah, sudah bertahap menapakin track rekod sebagai perusahaan yang logistik yang bertumbuh. Oke. Ya. Lalu sistem Pak di KJL ini seperti apa sih Pak? Apakah ada perbedaan dengan PT jasa logistik lainnya gitu? Atau ada keunikan sendiri yang dimiliki PT KJL di luar dari kompetitornya itu Pak? Saat ini kami memang sudah mempunyai ISO 9001, kemudian 45001, sistem keselamatan kesehatan kerja, kemudian sistem accurate untuk keuangan, serta supply chain smart system. Jadi ini terbaru sistem kami yang kami lahirkan. Itu sistem itu sudah terkonek dengan SAP PT Krakatau Steel dengan sistem kami, sehingga semua pergerakan angkutan diantar mulai dari gudang sampai ke tujuan, dan termasuk penjadwalan pengiriman juga sudah kita punyain, sehingga itu sudah jalan. Dan saat ini memang pasar kita 70% masih Krakatau Steel, dan kita akan tumbuh mengembangkan juga industri di lainnya. Makanya sistem itu akan kita pakai juga
ke tempat tidak hanya di baja tapi di industri lainnya. Berarti sistem ini akan men-track gitu ya Pak ya, mau kemana armada itu berjalan, di jam berapa sampainya, sampai kedatangan ke customer gitu ya Pak ya. Termasuk merencanakan shipment planningnya kita bisa buat di sistem itu juga. Termasuk vendor management sistemnya juga ada di situ juga. Wah. Jadi sudah komplit itu sistem itu sebenarnya. Komplit. All platform services ya Pak. Betul. Ya. Berarti nanti bisa jadi suatu yang diunggulkan juga ya Pak ya. Ya itu nilai lebih buat kami lah memang. Jadi kita tidak, apalagi di era digital ini kan seharusnya apalagi perusahaan logistik yang semuanya bisa kita handle terkait pergerakan barang, ya otomatis kita udah harus siap di dalam sistem teknologi. Lalu untuk di dunia bisnisnya sendiri nih Pak, bisnis logistik bagaimana dengan persaingan atau secara kompetitor itu supaya bisnis ini tetap berjalan secara sustain gitu Pak? Ya, memang persaingan pasti ada, tetapi dalam meng-create bisnis ini kita mungkin tidak bisa sendiri, karena juga kita tidak mungkin semuanya kita milikin kan. Nah, kita selalu mengajak partner kita, mitra kita, bahkan mungkin bisa dikatakan itu ada pesaing kita juga, kita ajak bersama-sama meng-create bisnis tersebut. Berarti kolaborasi. Berkolaborasi ya, betul, kita kolaborasi juga dengan mereka, dan alhamdulillah ritme bisnis itu bisa kita jalankan bersama, dan alhamdulillah sama-sama saling tumbuh, sama-sama senang gitu ya. Betul. Oke, berarti dalam artian pada saat ada kebutuhan yang lain tidak bisa menutupi, saling mengisi gitu ya Pak ya. Betul. Ya itu sudah kita jalankan, sistem udah alhamdulillah sudah on the track lah selama ini. Berarti tidak ada lagi tuh lubang-lubang ya Pak ya. Lubang satu ada ditutupin yang lain-lainnya. Betul. Gitu. Nah untuk servis yang diberikan nih Pak dari KJL itu produknya itu apa aja sih Pak Puji? Ya, bisnis kita mulai dari awal. Dari awalnya itu dari bongkar di pelabuhan, dari sistem PPJK, kemudian clearance kargonya kita yang melakukan juga, kemudian kargo itu dibawa ke pabrik, diolah di pabrik. Kita juga punya alat internal handling di situ yang mengelola alatnya, yang mensupport pabriknya biar secara produktivitas bisa lancar. Kemudian kita mendistribusikan kargo tersebut ke para pelanggannya para pelanggannya customer. Dan juga gudangnya sendiri KJL juga sudah memiliki Pak ya? Saat ini kita emang belum. Kita sifatnya hanya warehouse management. Oh, warehouse management saja. Berarti hanya sebagai orang yang memanage di dalam gudang tersebut. Betul, gitu ya Pak? Betul. Kapasitas gudang yang kelola rata 50-60 ribu ton. Cukup besar ya Pak ya? Berarti selain logistik, warehouse management, gudangnya juga sudah secara profesional bisa diakomodir ya Pak ya? Berarti semua bisa diakomodir dong Pak, dari awal kedatangan kapal sampai pengantaran gudang dan lainnya gitu ya Pak ya? Sampai distribusi produknya ke pelanggan. Kalau distribusi kita ada tiga multimoda yang kita jalankan, yang sudah kita jalankan, adalah darat pakai truk, itu trailer maupun dam. Untuk industri tertentu juga pakai dam truk juga ada. Kemudian pakai kereta api jalur antara Cilegon ke Surabaya. Tiap hari kita sudah jalankan, itu 21 gerbong rangkaian, setiap rangkaian adalah 21 gerbong datar. Kemudian pakai laut itu ke pengiriman ke seluruh Indonesia kita pakai laut juga, itu sudah kita jalankan. Jadi ada 3 moda transportasi yang sudah kita jalankan selama ini, truk, kemudian kereta api dan kapal. Dan lagi sudah bisa
Dan memiliki izin internasional ya Pak ya. Berarti kita kalau misalkan di domestik bisa, di internasional juga bisa ya Pak. Ya. Itu seperti apa Pak kalau di internasional? Ya, memang dulunya izin kita domestic freight forwarder. Kemudian sudah kita perbarui dan alhamdulillah sudah disetujuin kita menjadi perusahaan international freight forwarder sudah. Alhamdulillah dari sisi ekspor mau impor sudah kita layanin dan insya Allah kami percayalah pelanggan bisa memanfaatkan jasa kami untuk melakukan ekspor maupun impor kargo. Dan sedikit tambahan, memang per bulan bulan Juni atau Juli kita sudah launching di struktur organisasi kita. Itu ada namanya divisi internasional. Wow. Jadi itu menambah keyakinan kami untuk mindset kami ke depan, tidak hanya di domestik tapi internasional bisa kita layanin. Berarti memang integrated platform ya Pak ya? Dan integrated bisnis bisa-bisa Pak, dari domestik ke internasional, bahkan harapannya dunia ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Amin. Untuk KJL nih Pak, sertifikasinya itu seperti apa Pak yang internasional? Baik, secara sistem pastikan perusahaan-perusahaan atau perusahaan asing kan. Ya, Indonesia pun juga sekarang sudah mengarah ke situ ya. Mereka akan PD, pelanggan itu akan PD kalau perusahaan itu sudah bersertifikasi, punya ISO, punya standar internasional, kemudian punya izin international freight forwarder, dan izin-izin yang internasional pasti mereka akan lebih PD, dan alhamdulillah itu sudah kita punyain oleh KJL, dan itu memberi keyakinan kami dan keyakinan para customer untuk menggunakan jasa kami. Untuk visi dan misi Pak, ya, visi dan misi perusahaan PT Krakatau Jasa Logistik itu seperti apa sih Pak? Visi kami menjadi perusahaan logistik yang terpadu, yang terintegrasi dalam hal multimoda transportasinya. Misi kami adalah berkomitmen memberikan solusi terbaik dengan efisien dan kompetitif, dan bermitra strategis dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam rangka mendukung daya saing logistik nasional. Wah, dari visi dan misi aja udah mantep ya Pak ya. Nah, untuk ininya Pak, kebiasaan atau hobi dari Pak Puji itu seperti apa sih Pak, sampai yang saya tahu Pak Puji suka riding juga, suka fun bike juga. Itu gimana Pak cara berkolaborasi dan supaya ini juga selain kita bekerja di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang ini salah satu pengalaman unik kami juga dalam memimpin perusahaan logistik. Logistik kan cakupannya luas sekali. Jadi dari sisi pelabuhan kan pasti tahu lah lingkungan pelabuhan seperti apa, lingkungan industri, kemudian lingkungan jalanan, sampai ke gudang-gudang, seluruh gudang-gudang. Itu memang kami semuanya harus berjalan secara baik semuanya. Di semuanya juga harus saling sinergi, dan kita mengkolaborasikan semua itu. Ya, ini pengalaman unik bagi kami juga. Jadi bagaimana kita mempunyai hubungan emosional dengan mereka. Ya, kadang-kadang tidak dengan formal, tentunya dengan informal. Ya, misalnya goes bareng, kemudian ya kita jalan bareng. Kayak contoh misalnya di Cilegon maupun Banten ini ada mitra kami yang mungkin ditugaskan di sini, itu selalu kita tawarkan, mumpung di Cilegon, mari kita eksplor Banten ini. Ada yang beberapa kali ya kita nemenin mereka ke Ujung Kulon, kemudian ke Baduy. Jadi mereka secara emosional itu lebih dekat dengan kami, sehingga
Sampai sedekat apa, Pak? Sedekatnya ya kalau urusan kerjaan insya Allah beres. Jadi misalnya ya namanya kerjaan pasti ada saling ini ya, ada kurangan tajud pasti ada lah. Tapi komunikasinya lebih enak. Yang penting secara komunikasi baik gitu ya. Iya. Beda kan misalnya nggak kenal, nggak ini, itu langsung pasti komunikasinya nggak bagus, itu kerjaan juga akan terlantar ya. Tapi dengan komunikasi enak, hubungan emosional bagus, itu akhirnya serba smooth semuanya. Lalu harapan Pak Puji nih Pak, Krakatau Jasa Logistik ke depan itu targetnya itu seperti apa sih Pak? Ya ini harapan saya pribadi dan mungkin teman-teman saya yang saat ini di KJL, bahwa saat ini memang KJL 70% masih didominasi oleh kegiatan kargonya Krauto Steel. Harapan kami ke depan memang itu pasar yang non Krauto Steel kita besarkan, dan itu sudah alhamdulillah kita konsennya tidak hanya di baja, jadi di baja KS ya sudah full kita support. Kita ya hampir semua industri baja di Cilegon insya Allah juga kita sudah handle. Kemudian kita sudah mengembangkan di bisnis logistik di perusahaan pangan, kemudian perusahaan pakan, pupuk dan semen. Dengan menghandle perusahaan-perusahaan besar tersebut, termasuk perusahaan-perusahaan bahan bangunan yang lainnya, tidak hanya semen ya, perusahaan-perusahaan bangunan lainnya kita handle juga. Kayak Gipsum itu juga sudah kita handle semua. Memang rata-rata untuk Krakatau sendiri Pak, per hari itu berapa ton Pak yang di deliver? Kalau Krauto Steel sendiri 6.000 ton per hari. 6.000 ton per hari. Itu. Jadi kita setiap hari harus menyiapkan armada sejumlah bisa mendistribusikan kargo KS sebesar itu, dan alhamdulillah memang ada naik turunnya, tetapi prinsipnya rata-rata 6.000 ton harus kita distribusikan sampai ke pelanggannya Krauto Steel, dan kita sangat terbantu dengan sistem kita punya tadi split chain smart system tadi, kita sangat terbantu itu, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Puji atas waktunya yang sudah hadir di KIP on the Weekend. Salam sehat, sampai bertemu kembali. Bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa di subscribe, share, and like. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa di KIP on the Weekend di episode berikutnya. Oke, makasih.